Proses fermentasi Aspergillus wenti yang membuat protein kompleks menjadi asam amino dapat terjadi pada pembuatan. Nah, ini materinya materi apa? Bioteknologi ya. Di sini ada Iya, Bu. Kami ada Ya, tema. bioteknologi. Aspergillus wenti. Apa sih Aspergillus wenti? Aspergillus wenti itu berarti sejenis mikroorganisme ya. Dia itu berarti jamur dari kelompok Saccharomyces. Suaranya. Kenapa? Suaranya nggak kedengaran, Bu. Kedengaran. Suaranya Suara Ibu. putus-putus, Bu. Iya, putus. Putus ya. Itu sekarang udah terdengar? Ya, udah terdengar. Iya, Bu. Oke. Putus. Oke. Jadi itu kata kuncinya pertama ada namanya Aspergillus wenti. Aspergillus wenti itu apa sih? Aspergillus wenti itu dia apa namanya? Ascomycota, ya kan? Dari golongan Ascomycota. Berarti kalau misalkan dia dibantu di si mikroorganismenya berperan secara langsung, maka dia termasuk ke dalam bioteknologi yang sederhana alias konvensional. Nah, Aspergillus wenti ini berarti dia nanti bahannya dari kacang kedelai akan menghasilkan apa? Kecap. Kecap. Betul. Nah, Kecap. kalau untuk membentuk tape, siapa yang berperan? Bakteri apa? Saccharomyces. Rhizopus orange. Cerevisiae ya, Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita kenal ragi ya kan. Iya. Si Saccharomyces cerevisiae ini dia termasuk ke dalam kelompoknya sama Ascomycota itu dimanfaatkan untuk bioteknologi. Kalau dari kelompoknya Zygomicota hanya si Rhizopus aja untuk membentuk tempe, gitu kan. Roti juga dia sama ya, pakai Saccharomyces ya kan. Nata de coco dan yogurt dia pakai apa? Jam Acetobacter dia pakai acilinum. bakteri ya, ya betul. Kalau nata de coco dia pakai bakteri Acetobacter silinum. Kalau dia yogurt berarti dia starternya dia pakai bakteri Lactobacillus juga, bulgaricus. bulgaricus dan Streptococcus Bulgaricus. thermophilus. Indah-indah ya namanya ya, bagus banget. Susah dihafal, Bu. Belibet ya ngomongnya. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 72. Lanjut. Baik. Lanjut, Bu. 72. Perhatikan gambar cacing hati pada ternak sapi dan domba. Perhatikan gambar cacing hati dan siklus hidupnya. Kasus infeksi cacing hati pada ternak seperti sapi dan domba masih sering ditemukan. Larva cacing hati dapat masuk ke dalam tubuh inang terjadi pada tahapan sekarang saya tanya dulu. Cacing hati dia punya nama ilmiahnya Fastiola hepatica. Ya. Dia termasuk ke dalam kelompoknya Platyhelminthes. Apa itu Platyhelminthes? Cacing pipih. Nah, betul. Ciri khas dari ciri khas dari Fastiola enggak jelas memiliki saker alias penghisap di sekitaran mulutnya. Oke, saya kenalin dulu ya. Ini Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Bu, maaf, Bu. Suaranya nggak jelas. Kirain jaringan saya yang rusak. Ternyata emang iya, nggak kedengaran ya, Bu Syifa. Putus-putus. nggak kedengaran. Ini sudah teriak-teriak tahu, Bu. Aduh. Naik, Bu, ke atas, Bu. Bukan kedengaran maksudnya, Bu. Kayak nggak jelas maksudnya. Kayak gitar. Iya. Ya, gimana? Udah saya pakai. Oke, Bu Riani, sekarang udah jelas belum? Masih putus nggak? Iya, masih, Bu. Kalau di saya masih. Tadi saya kira jaringan saya yang bermasalah. Ternyata Putus ibu-ibu yang lain ini juga. Bentar ya, bentar. Iya.
itu sih jagain dedeknya. Masih Bu, suaranya Ya bentar ya putus-putus. Bu, saya berpindah dulu nih, berpindah tempat. Masih putus juga di sini. Lumayan jelas, Jelas Bu. Ibu. Udah lumayan. Ya Allah Ya emang Bu. Oke, baiklah, nyamuk bersahabat. Spasial hepatik siklus hidupnya siap ya Bu Rianti, saya punya jembatan smartnya nih. Jembatan smartnya Tante Mira, sport renang, Di atas. Dalam kotak satunya. celananya, celananya merah cerah. Oke, Tante Mira, telur ini berarti dia ada di luar ya, ada di lingkungan ya, ada di rumput-rumput ya. Nah, oh iya, Fasciola hepatica ini dia punya inang perantara ya, ada 2 ya. Inang perantara yang pertama di sini ada limnea alias siput. Inang perantara yang lainnya ada hewan ternak, baik itu sapi atau domba, gitu kan. Oke, pertama telur. Telur dari Fasciola hepatica ini dia ada di rerumputan. Nanti telur ini dia akan menetas membentuk larva Miracidium. Tante, te-nya itu untuk telur, miranya itu untuk Miracidium. Jadi telur ya, telurnya nanti dia akan berkembang menjadi Miracidium. Masih putus-putus ya suara saya? Masih, lumayan masih. bagus. Oke, Miracidium ini nanti dia akan masuk ke dalam tubuh siput. Besarkan sedikit bisa presentasinya. Oh iya, kurang besar ya. Iya, Ibu pakai HP? kayak laptop sih. Maksudnya layarnya itu bisa dibesarkan. Itu pakai size kecil. Oh, sudah 147, Oh ya Bu. udah. Sudah, Bu. Lanjut Bu R. Oke. Gimana tadi? Oh Mira iya, telur ada di rumputan gimana tadi, Bu? Mira, Tadi sekarang saya Mira. sampai sini. Mira, Oh, sekarang sekarang Mira. Mira. Mira untuk Miracidium. Bu, telur di rumput, kemudian itu akan berkembang menjadi Miracidium, lalu lanjutannya apa, Bu? Nah, nanti akan menetas ya, menetas menjadi Miracidium. Miracidiumnya ini nanti termakan sama siput kan, Miracidiumnya ada di rumputan kan. Nanti kan siputnya kan makan rumputan itu kan ya. Nanti termakan masuk ke dalam tubuhnya siput. Kadang nanti ada yang ditanyakan pada tahap apa larva Fasciola hepatica berada dalam tubuh siput, ya berarti tahapan Miracidium. Di tahapan Miracidium ini, larva Fasciola hepatica mulai masuk ke dalam tubuh siput. Kemudian dari Miracidium akan berkembang menjadi sport. Sport itu untuk sporokista. Apa, Bu? Sporokista. Ya. Sporo apa, Bu? Kista. Sporokista. Iya. Kemudian dari sporokista nanti dia akan berkembang lagi menjadi redia. Kalau sporokista nggak ada inangnya, Bu. Masih dalam tubuh siput ini, Bu. Sporokista, redia, dan seraria, dia masih dalam tubuh siput. Oke, Bu. Jadi dia berpartenogenesis gitu ya. Ya. Dan serkaria. Celananya itu untuk serkaria. Bentar, Bu. Berarti di tubuh siput tadi ada pertama dalam bentuk Miracidium, kemudian sporokista, kemudian redia, ya, Bu? Iya, dan serkaria. Oke. Kalau Miracidium kan dia baru masuknya ya, gitu kan.
Tapi kan dia berkembangnya itu membentuk apa? Sporokista, redia, dan serkaria. Nah, serkaria ini nanti dia akan keluar, ya, kemudian membentuk metaserkaria. Metaserkaria ini berarti ada di lingkungan, ada di rerumputan lagi. Iya, Empat itu Bu ya. metaserkaria nanti dia akan, nah iya betul, 4 itu akan membentuk metaserkaria akan lainnya hewan ternak, baik itu sapi ataupun domba, ya kan. Nanti dia tersimpan di mana? Di hati hewan ternak. Lalu kita makan hewan yang sudah terkontaminasi larva itu. Dewasanya berkembangnya di tubuh manusia. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini kasus cacing hati ternak sapi sering ditemukan dapat masuk ke dalam tubuh inang yang terjadi pada tahapan. Di sini yang ditanyakan inangnya itu inang si ini ya, si sapi dombanya ya. Karena kan dia nanti akan ini ke kitanya gitu kan ya. Maksud dalam soal ini masuk ke dalam tubuh si sapi itu berarti dalam tahapan apa? Metaserkaria. Metaserkaria. Betul. Bu, berarti setelah metaserkaria nggak ada lanjutannya, Bu. Siklus kan itu gimana, Bu? Setelah metaserkaria itu kan nanti ada di dalam, kalau dia termakan metaserkaria ini, kalau dia di dalam lingkungan lama dia nggak akan bisa hidup lama kan ya. Tapi kalau dia terus termakan oleh hewan ternak, maka nanti dia akan ada di hati hewan ternak tersebut. Nah, kemudian dimakan oleh manusia si hewan ternak tadi yang terkontaminasi. Maka larva metaserkarianya akan dewasa di tubuh manusia. Berarti kelanjutannya di mana selanjutnya? Selanjutnya di tubuh manusia. Nanti kadang ada lagi pertanyaannya seperti ini. Memiliki fase generatifnya di mana? Fase generatifnya ya berarti di tubuh manusia dong, ya kan? Karena kan dewasanya di dalam tubuh manusia kan? Gitu. Cacing cacing hati ini nanti dia akan berkembang biak dalam tubuh manusia. Nanti si tubuh manusia itu halo, kenapa? Ya, jadi tadi kan mohon maaf Bu ya. Nanti kalau nggak tanya saya lupa ini yang ditanyain. Pertama Bu, tadi kan ada pertanyaan kayak gini nih. Biasanya yang ditanyakan tuh fase generatifnya. Kalau fase generatif kan di manusia kan gitu ya. Kemudian tadi juga ada partenogenesis, ya. Kalau nggak salah partenogenesis itu pada fase merasedium sampai ke serkaria gitu ya Bu. Lebih tepatnya kalau partenogenesis itu yang dihitung itu dari serkaria Bu, karena kalau merasidium itu kan baru tahapan masuk. Jadi partenogenesisnya di fase apa Bu? Sport renang celananya, berarti serkaria, redia, dan apa sih tadi itu? Sporokista, redia, dan serkaria. Oh iya. Mulai dari sporokista ya Bu? Iya, betul. Sporokista, redia, dan serkaria. Bu, berarti ini apa namanya perkembangbiakannya itu berarti secara generatif, kemudian partenogenesis, kemudian secara vegetatif enggak Bu? Karena di situ ada sporo. Jadi gimana ya Bu? Kalau saya mengartikannya gitu tuh kan, si sporokista, redia, dan serkaria ini dia masih dalam keadaan vegetatif, hampir sama seperti perkembangbiakan pada apa tuh namanya, Solenterata, si ubur-ubur. Ubur-ubur juga kan seperti itu kan dia, jadi ada tahapan vegetatif juga kan, iya kan. Nah ini juga sebetulnya sih partenogenesis itu kan vegetatif toh. Iya, makanya aku memastikan tadi Bu. Iya. Bu. Iya, kenapa?
Sampai sini yang bertanyakan masih bingung? Nanti Enggak, paling Bu. Terima kasih. ditanyakan fase generatif di mana, fase vegetatif di mana. Bu, mau tanya fase vegetatifnya di mana, Bu? Fase vegetatifnya di tubuh siput, di tahapan sport renang, celananya Sporokista, redia, dan terkaria itu fase vegetatifnya. Makasih, Bu. Oke. Bu, lagi Bu. Kalau biasanya yang keluar itu kan pasti vertebrata, baik itu yang ini platyhelminthes. Kemudian kalau Solenterata bedanya di mana, Bu? Sering keluar medusa, polip itu loh, Bu. Nah, kalau Solenterata itu kan dia hewan diroblastik ya. Putus-putus nggak suara saya? Iya, sedikit, Bu. Putus-putus Iya, tapi sedikit, Bu. jelas. Iya. Nggak bisa, Bu. Kalau Solenterata, Kalau Solenterata itu dia hewan berongga 2, diploblastik ya kan. Cirinya dia memiliki tentakel. Ini saya ngomongin dari ciri khas dulu ya. Jadi Solenterata itu dia khasnya punya tentakel. Tentakelnya pada Solenterata dia punya racun. Racunnya yang kita sebut dengan disimpan di dalam suatu sel penyengat namanya cnidosit, ya kan? Nama racunnya nematokis. Nah, fase hidupnya dia ada 2, ada fase polip dan medusa. Kalau polip itu berarti dia fase menempel. Nah, di fase polip inilah nanti akan terjadi reproduksi vegetatif. Sementara medusa itu adalah ubur-ubur yang melayang bebas, gitu. Pada fase medusa inilah nanti akan terjadi tahapan reproduksi generatif. Jadi reproduksi seksualnya itu ada di medusa, aseksualnya itu ada di polip. Seperti itu. ada lagi lainnya, Bu, keywordnya untuk Solenterata lainnya itu, Bu. yang sering keluar gitu, Bu, biasanya. Itu aja, Bu, ya. Itu sih. Kalau yang sering ditanyain tuh kalau untuk si Solenterata itu tadi mezipse, medusa, nanti medusa jantan, medusa betina kawin menghasilkan telur ya kan. Telur nanti dia akan berkembang menjadi zigot. Zigot nanti dia akan tumbuh menjadi planula, larva planula. Berkembang menjadi skifistom. Skifistom atau nama lainnya strobilus ya. Strobilus kayak punya pinus ya, Bu? Betul. Kayak seperti pinus. Nah, kalau yang seperti pinus itu strobilusnya punya si ubur-ubur. Kalau punya si obelia itu dia fase skifistomnya tidak seperti strobilus pinus ya. Kayak apa ya? Kayak kaktus gitu loh kalau dia pada obelia. Karena obelia sama aurelia kan dia beda tentakelnya. Kalau obelia itu dia tentakelnya di tepi, di sekitar piringannya itu, di sekitar mangkoknya itu dia ada tentakel. Tapi kalau si aurelia tentakelnya ada di tengah. Kita balik. Nah, di bagian tengahnya ada tentakel, itu adalah ubur-ubur. Tapi mangkok ditelungkupkan, di bagian tepi mangkok itu ada tentakel, maka itu adalah obelia. Itu yang membedakan antara obelia dengan itu yang membedakan antara obelia dengan aurelia. Seperti itu. Aurelia. Bu, mohon maaf, tadi kurang dengar. Habis medusa jantan sama medusa betina itu fertilisasi, kawin, kemudian akan berkembang menjadi zigot. Setelah itu menjadi planula. Planula itu disebut juga dengan larva bersilia. Larva berapa, Bu? Bersilia. Ya, betul. Planula, Bu. Iya, PLANULA, planula. Saya tulis aja di sini ya. Ya, Bu, itu sering keluar, Bu. Solenterata. Jembatan sparknya saya tuliskan di sini ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Nah, itu dia nggak kelihatan presentasinya. Hilang, Bu, presentasinya, Bu. Tapi kalau terlihat ya. Apa, Bu? Itu saya tuliskan di chat di itu. Oh, kalau di chat kelihatan, kalau di presentasi tidak ada.
Jadi saya tuliskan aja sekarang di sini medusa, mezipse, me-nya itu untuk medusa. Nanti dia akan berkembang menjadi zigot, ya kan? Ya. Nanti dia akan berkembang menjadi larva planula atau larva bersilia. Planula, saya lagi ngetik nih. Planula nanti dia akan berkembang menjadi skifistoma, atau ada juga yang menyebutkan strobilus. Nah, saya kasih di dalam kurung, ini termasuk ke dalam fase vegetatifnya. Vegetatif atau fase polip, menetapnya tuh di sini. Nanti dari skifistom dia akan membentuk evira. Evira itu apa? Evira itu dia ubur-ubur atau obelia dalam anak-anak. Ubur-ubur anak-anak aja ya saya tulisnya. Bu, mohon izin bertanya Bu ya. Ya, Ini Bu, kembali lagi ke cacing tadi atau platyhelminthes itu kayak gini Bu. Tadi kan urutannya itu kan telur dimakan siput, lalu siput ke sapi lagi, kembali ke sapi lagi karena memang habis dari serkaria itu kembali ke rumput sehingga mungkin sapi akan makan di tahap metaserkaria. Nah, pertanyaannya Bu, kalau pada tahap yang dimakan siput itu enggak lewat sapi lalu dimakan manusia itu efeknya kayak gimana Bu? Apakah nanti siklusnya itu terputus atau kayak gimana Bu? bentar Jadi gimana? Kalau sampai sapi. bentar Bu, putus-putus. Kalau Pada fasenya tadi Bu, apa namanya cacing, Vascula hepatica tadi pada cacing, itu dari siput tidak ke sapi lalu dimakan manusia itu gimana Bu? Jadi siput langsung dimakan manusia, apakah siklusnya akan sama seperti itu ataukah langsung nggak ada metaserkarianya? yang suka makan siput kan ya, gitu kan ya? Iya, iya betul. Keong ya, ada yang suka makan keong ya. Ya Suka banget. nggak ngaruh kan Bu. Berarti kan ada yang terputus. Harusnya kan dia berkembangnya di dalam tubuh sapi dulu. Jadi dia tidak ada metaserkaria ya Bu, karena memang langsung ke manusia ya? Iya. Jadi langsung dewasa Bu? Kok gitu? Maksudnya ya ngepek Bu, nggak berpengaruh. Jadi kan gini Bu, Harusnya tadi kan harusnya kan si serkaria itu kan masuk ke dalam tubuh siput gitu kan. metaserkaria itu kan tadi masuk ke sapi, lalu dari sapi itu kan Iya. dimakan manusia, lalu kan dewasa tuh. Nah, Tapi sekarang langsung dari siput dimakan manusia, nggak lewat sapi. Itu ya daur hidup. Putus. Iya. Oh, jadi langsung siput ke manusia itu dari hidupnya langsung putus ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, tadi itu. Jadi kan ada pertanyaan tadi ya, domba atau sapi. Jadi di dua itu nanti fase lengkapnya nggak akan putus ya, Bu? Di mana? Tadi di soal yang terkait dengan siklus ini, kalau nggak salah soal yang awalan itu ada kata-kata domba dan sapi gitu. Jadi kalau misalnya ini Vascula hepatica ini di domba, itu juga nggak akan terputus ya Bu, seperti manusia tadi? Enggak. Kalau misalkan si metaserkarianya itu dimakan oleh domba gitu kan? Ya. Lanjut, karena kan inangnya itu kan bisa sapi atau domba. Berarti cuma dua itu ya Bu inangnya yang untuk metaserkaria ya? Iya. Oke Bu. Menemukan tempat yang cocok. Lah, tempat yang cocoknya siapa? Sapi dan domba. Selain itu ya udah. Ini Bu, intinya kalau nggak inangnya mamalia nggak bisa Bu ya. Berarti ya dua itu aja Bu ya. Ini ada pertanyaan kayak gitu Bu. Kalau dibilang inangnya mamalia kan luas. Kuda mamalia, kerbau mamalia, ya kan? Manusia juga mamalia, iya kan? Nah, apa intinya gini, metaserkaria itu dia hanya bisa hidup di hewan ternak, sapi atau domba. Selain itu ya tidak bisa. Kalau misalkan kita ternak kerbau ya enggak. Kalau kita ternak kuda ya enggak, bukan tempatnya. Iya Bu, nggak bisa.
Ya. Kalau saat yang kita makan apa kan ini kan yang berbahaya kan di ininya ya banyaknya kan bersemayam ya si metokardia itu adanya kan di hati si sapi atau domba ya. Kalau sate-sate yang itu sendiri kan yang bikin bahayanya kan dia di bakar-bakarannya itu kan, yang hitamnya itu kan, yang si karsinogeniknya itu. GR, seorang remaja merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya, sehingga dia melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa GR mengalami kelainan kromosom seperti gambar berikut. Nah, berdasarkan informasi kromosom yang dimiliki GR di atas, yang diderita GR apa? Oke, Bapak Ibu, dilihat di sini ya. Kalau ada soal kayak begini, kita langsung fokusnya kemana? Ada yang anehnya di mana? Kayak yang terakhir itu Bu, Nah, XY itu. Yang terakhir. Nah, iya, karena kan XXY. kromosom kita itu kan hanya kromosom X. Kalau enggak XX, ya gitu kan ya. Nah, ini masalahnya orangnya satu, tapi dia ada XXY. Berarti kalau ada XXY berarti ada penambahan, iya nggak sih? Ya. Ada penambahan kan? Nah, kalau penambahan itu istilahnya ada apa? Berarti dia mengganda kan ya, duplikasi kan, si X-nya terduplikasi. Ini yang kita sebut dengan trisomi. Trisominya pada apa? Pada kromosom tubuh apa kromosom kelamin? Kelamin. Betul banget. Nah, 2N plus 1 pada kromosom kelamin. Nah, itu namanya apa? Itu udah pasti dia penderitanya tersebut laki-laki apa perempuan? Coba. Perempuan. Perempuan XX laki-laki. Perempuan. Di situ ada Y, berarti dia Laki-laki. berarti dia kelebihan satu kromosom X, berarti wanita-wanitaan. Gimana sih Bu? Maksudnya nggak paham saya. Oke, gini. Secara fisik dia itu laki-laki, ya kan? Tapi dia memiliki testisnya mengecil, dan ada tumbuh payudara, walaupun tidak sebesar perempuan payudaranya. Ada payudaranya berkembang, cuman tidak sebesar yang perempuan gitu. Tidak seperti lelaki pada umumnya. Nah, biasanya kalau orang dengan kelainan seperti ini dia steril, dia mandul. Karena kan testisnya kecil, testisnya mengecil, otomatis tidak bisa menghasilkan sperma dong. Ya kan, hormon testosteronnya juga dia ada masalah juga pastinya gitu. Nah, ciri dari kelainan seperti ini kita sebut namanya dengan apa? Sindrom Klinefelter. Bu, kenapa nggak sindrom wanita super, Bu? Oh, kalau wanita super itu namanya wanita, berarti dia harus apa? Kelebihan X-nya berapa? X-nya jadi 3. Itu triple XX. Kalau Mbak dengan Ibu woman gitu ya. Nah, tidak. Wanita super ini namanya cewek kan dia punya hormon estrogen, ya kan ya, ada hormon estrogen, ada hormon progesteron kan. Iya, Berarti kalau wanita progesteron, betul. super baper kalau bisa dibilang. Gitu loh. Jadi dia kayak mana ya? Pokoknya baper lah gitu. Jadi kalau di wanita super disebut juga trisomi pada kelamin. Betul, trisomi pada kelamin, pada kromosom tubuh, pada kromosom kelamin ya, pada kromosom. Hanya dia memiliki kariotip 22A plus XXX. X-nya ada 3. Gitu. Terus, Ya, Bu. kalau misalkan sindrom Turner tuh kayak gimana? Sindrom Turner itu dia terjadi karena kekurangan satu kromosom. Nah, sindrom Turner. Saya chat aja apa ya keterangannya? X-nya cuma 1 doang ya, Bu. Iya. Berarti S-nya cuma gimana, Bu? Kalau Turner itu? sindrom Turner. Saya sambil ngetik chat dulu ya, Bapak Ibu. Sindrom Turner itu dia terjadi karena kekurangan kromosom X sehingga kariotipnya menjadi 22A plus
X-min. X-min pangkat min itu, Bu. Iya, X-min. Nah, untuk kromosom wanita dan laki-laki simbolnya gimana, Bu? Kalau kromosom XX itu wanita, XY itu laki-laki. Laki-laki. Nah, secara fisik bagaimana sindrom Turner itu cirinya? Cirinya, dia punya kromosom X. Berarti kalau kromosom X dimiliki oleh siapa? Laki-laki. Perempuan. Perempuan, Bu. Seorang perempuan. Dia secara perempuan, tetapi payudaranya tidak berkembang. Ovariumnya juga mengecil. Nah, tinggi badannya dia lebih tinggi. Dan dia ada sedikit penonjolan pada lehernya, atau yang kita sebut jakun, ada jakunnya. Gitu. Itu sindrom Turner. Dia deleksi atau kita sebut dengan namanya monosomi. Monosomi itu apa sih? Kekurangan. Benar. Kekurangan. Kalau trisomi ya, trisomi di sini, trisomi itu rumusnya 2N plus 1 gitu kan. Kalau monosomi itu rumusnya 2N min 1. Kok bisa terjadi kayak gitu, gimana, Bu? Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Dia pada tahap pembelahan selnya bermasalah. Gitu. Di tahapan anafase gagal berpisah, non-disjunction. Bu, rumusnya 2N plus 1, 2N min 1 itu maksudnya N-nya berapa, Bu? Maksudnya gimana untuk N-nya itu? Kan gini. Mana tadi chatnya? Nih. Kan kromosom manusia itu kan dia, kromosom pada manusia kan rumusnya 2N ya? Ya kan? Ya. Itu berapa? 2N itu harusnya 46 ya? 2N itu kan 46. 46 itu 44 kromosom tubuh. Satu pasang kromosom dua. Yang dua kromosom kelamin. Kalau saya bilangnya 46. Tapi kalau saya bilangnya 23, berarti 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Tapi kalau 46, 44 buah kromosom tubuh dan 2 buah kromosom kelamin. Gitu kan? Nah, 2N plus 1. 2N itu berarti berapa? 46 kan? Tadi saya bilang 2N-nya 46. Plus 1. Berarti jumlah kromosomnya ada berapa? 47. Wah, dong kalau gitu. Harusnya kan 46. Ini ada 47. Berarti ada ketambahan 1 kromosom. Namanya apa? Namanya trisomi. Biasanya kalau trisomi ini terjadi karena ada duplikasi alias penggandaan. Seperti itu. Apa aja? Jadi yang namanya trisomi, saya bagi lagi di sini. Trisomi itu ada yang terjadi di kromosom tubuh. Kromosom tubuh nama lainnya apa? Nama lainnya autosom. Benar banget, autosom. Apa aja sih yang termasuk trisomi pada kromosom tubuh? Pertama, ada sindrom Down. Keterbelakangan otak ya. Sindrom Down. Boleh deh dibilang sindrom Down. Sindrom Down ini dia kelainannya ada apa? Dia trisomi mengganda pada kromosom nomor 21. Ini belum saya enter ya, nanti dulu biar sekalian nanti dibacanya. Terus selain itu trisominya ada apa lagi selain sindrom Down? Ada sindrom apa saya lupa. Apa ya, Bu? Saya jadi lupa. Sindrom Edward Patau, benar-benar. Iya. Ada sindrom Edward. Itu dia trisomi pada nomor berapa kromosomnya Bapak Ibu? 13, 14, 15 ya. Kromosom 13, 14, 15. Antara ya ini ya, antara kromosom. Bisa terduplikasi kromosom nomor 13 atau kromosom nomor 14 atau kromosom nomor 15. Itu antara ya. Kemudian ada sindrom Patau. Sindrom Patau
Ini dia trisominya pada kromosom nomor berapa? Oh, Antara maaf Bu, tadi Kakao itu 13, 14, 15. Terus kalau sindrom Edward itu 18, 17, 19. 18, biru 17. ya? Ah, 16, 17, 17, 18 kalau Edward. 16. Iya. Biru. Si 16, 17, 18 itu Edward ya? Iya, Bu. Heeh. Ini serius aja di sini 13 ya. Halo, 13, Assalamualaikum, 14. Bu. G, dalam. Ini 16, 17, 18. Oke. Ini trisomi pada kromosom Trisomi. tubuh. Kalau trisomi pada kromosom kelamin atau gonosom aja. Ada tadi sindrom Klinefelter, ya kan? Klinefelter. Lalu ada sindrom Gini aja, langsung ikut apa punyanya Pak Sambasan Ya. apa itu loh, Bu, nilai 16 itu nilainya jadi berapa? Nilai 20 itu jadi berapa? Yang ikut punya Pak Sambasan jenengan kirim ke saya. itu Langsung aja gitu di kromosominya apa? Monosomi. Monosomi pada kromosom tubuh itu kita kenal namanya sindrom delesi di kromosom nomor 5. Ya. Monosomi kromosom delesi nomor kromosom nomor 5. Terus ada kalau di sini monosomi pada kromosom kelamin. Benar. Gimana Bapak Ibu? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Mbak? Jelas, Bu. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, sebentar. Nomor, nah ini apa nih? Sel. Organel sel yang memiliki fungsi untuk transportasi zat ditunjukkan oleh huruf transportasi zat. Oke, kita kasih nama dulu yuk. P itu apa sih? Dia menunjukkan, ini sel apa sih? Mitokondria. Ini sel hewan kan ya? Sel hewan, Bu. Sel hewan, Bu. P mitokondria. Mitokondria itu fungsinya untuk apa? Respirasi sel. Itu Menghasilkan energi. sel. Terus Ki itu apa? Ki itu yang ditunjuk ya? Lisosom. Banget. Lisosom. Lisosom itu dimiliki oleh Pencernaan intrasel. hanya hewan saja, tumbuhan nggak ada ya? Ya. Untuk pencernaan intraseluler. R itu apa? R itu Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Transportasi zat ya. R itu untuk transportasi. Menempelnya ribosom, R sintesis protein. halus ya kan. Nah, kemudian ini S itu apa? S itu Inti. Oke. Nukleus. Nukleus. T itu badan Golgi. Sekresi zat. Oh ya betul, ini udah nggak ada masalah ya, berarti Golgi untuk sekresi dan ekskresi. Ya. Aman ya yang ini ya, lanjut. Bu, mungkin bisa dibuat jembatan kayak tadi gitu. Kami yang bukan biologi ini mungkin agak susah juga sama itu tadi organisasinya. Kalau ya ininya apa tuh namanya mengingatnya dengan menganalogikan Bapak Ibu. Jadi misalkan gini, saya menganalogikan, bayangkan sel itu seperti sebuah provinsi, gitu kan, provinsi sel dengan ibu kota di inti sel. Judulnya ibu kota. Ibu kota itu berarti untuk mengatur semua aktivitas kota kan ya. Nah berarti inti sel itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur seluruh aktivitas sel, gitu. Lalu
dalam suatu provinsi tersebut pasti ada pabrik ya. Pabrik itu berarti dia menghasilkan sesuatu kan. Nah, pabriknya ini apa? Pabriknya ini kita sebut dengan namanya ribosom. Karena ribosom itu nanti dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan Protein. betul, menghasilkan protein. Katakanlah kalau di provinsi kita punya pabrik roti. Berarti nanti dia akan menghasilkan roti. Nah, pabrik rotinya itu disebut dengan ribosom, rotinya itu disebut dengan protein. Nah, roti ini kan harus bisa sampai ya ke konsumen. Nah, siapa yang menyampaikannya itu? Yang menyampaikannya itu adalah si RE, retikulum endoplasma, transportasi zat. Jadi RE itu seperti kurir. RE itu, gitu kan. Nah, RE itu dia yang mengantarkan protein-protein tadi, gitu kan. Kalau dia RE kasar, karena kan dia ditempelin sama ribosom. Kalau RE halus, fungsinya untuk apa? Kalau RE Lemak. halus, untuk metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, ya kan ya? Nah, Ya. Nah, itu ceritanya tuh si rotinya udah sampai ke konsumen, dimakanin sama konsumen. Kalau udah dimakan sama konsumen, berarti nanti numpuk dong ada sampah-sampah roti ya. Nah, yang buangin sampahnya siapa? Tukang Dan bersih-bersihnya. Golgi. Betul banget, tukang bersih-bersihnya si badan Golgi gitu. Karena Golgi itu fungsinya untuk sekresi dan ekskresi. Sekresi dan ekskresi zat-zat yang terlarut. Nah, oh iya, pabrik itu kan dia butuh energi ya. Butuh energinya dari siapa? Disuplai sama siapa? Sama PLN. PLN-nya siapa? PLN-nya mitokondria. Gitu. Karena mitokondria berfungsi untuk apa? Untuk respirasi Respirasi sel. sel. Respirasi sel berarti nanti dia akan menghasilkan energi gitu kan ya. ATP. Nah, terus ceritanya ada penjahat masuk nih ke pabrik nih. Nah, penjahat ini harus dibasmi oleh polisi, ya kan? Polisinya siapa? Polisinya itu lisosom. Betul. Kenapa Pencernaan lisosom? sel. Karena lisosom dia memiliki enzim hidrolitik. Memiliki enzim hidrolitik yang bekerja secara autofage dan autolisis. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ibu, mau tanya kalau misalnya pada gambar ini retikulum endoplasma halus tuh yang di mana? Bagian mana? Kalau RE halus itu yang nggak ada bintik-bintiknya, Bu. Jadi Kalau yang warna biru di luar ini ya, Bu, yang agak keluar. ya, Cimit. Enggak, Bu. Kalau itu dia udah beda lagi. Dia skeleton. Di sini loh, Bu. Masih di deket-deket inti sel kan dia ada tuh yang halus-halus tuh. Deket antara si, siapa tuh namanya mitokondria tuh. Kalau itu dia udah beda. Kalau yang ini, kalau yang Ibu tunjukkan di kursor itu dia bukan si ribosom. Ribosom itu cuma sampai situ doang nih, sampai di antara mitokondria nih yang hijau-hijau itu tuh. Pokoknya kalau RE halus itu dia RE halus itu dia nggak punya bintik-bintik. Bu, kalau ada pertanyaan misalnya ribosom itu ada di mana saja, ada di mana, Bu? Selain melekat pada RE, Bu. Ribosom itu dia ada 3, ada ribosom bebas, ribosom ada ribosom bebas, ada ribosom ada 2 dong. Ribosom bebas ada ribosom terikat. Ribosom bebas itu yang berarti tersuspensi di dalam sitoplasma. Kalau ribosom terikat itu berarti dia yang nyangkut di RE. Gitu. Jadi nggak ada di mitokondria, Bu? Enggak. Dia hanya ada di RE saja, Bu. Iya. Sama tersuspensi di sitoplasma itu. Betul, betul. Ribosom tuh ada 2, ada ribosom bebas dan ada ribosom terikat. RE halus, ada RE kasar. Bu, yang katanya itu apa ya, endosembion atau apa sehingga di RE itu di mitokondria itu ribosomnya sangat berbeda sekali dengan ini kayak gitu, Bu. Jadi bingung Ya, Bu, coba itu tuh jelasin, dari Bu. evolusi, itu kita lihat dari sejarah evolusinya Ibu. Itu pernah, kalau saya nggak salah ingat ya, itu pernah keluar soalnya di soal simak UI deh kalau nggak salah. Endosimbion gitu kan ya. Jadi Iya. Jadi zaman dulu itu, jadi kita kan punya organel sel yang membrannya ganda, ya kan ya. Organel sel yang membran ganda tuh ada siapa aja? Ada mitokondria, ada plasmida. Udah sih dulu HP siapa ya? Masih ada dulu HP. Oke, panggil. Dapur. Mitokondria dan plasmida gitu kan ya. Nah,
Saya lupa ingat ini tentang si endosimbion. Endosimbion itu dia si asal usul si mitokondria ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, itu di situ katanya diterangkan bahwa ribosom ada di situ gitu Bu. Sehingga Saya nanti lupa. ada pertanyaan di bawah ini yang organel yang terdapat ribosomnya yang mana gitu Bu. Biasanya sering keluar itu. Saya lupa, tapi itu saya ingat pernah membahas itu, tapi tidak di PPG sih. Yang saya ingat itu membahas seperti itu di soal Olimpiade sama di soal SIMAK. Gak ada ya Bu di PPG, amin. Kalau di PPG sejauh ini saya belum nemu, tapi kalau di soal Olimpiade dan soal SIMAK UI saya pernah menemukan. Kalau nemu mohon itunya Bu ya. Cari Jadi mitokondria itu ada di mana saja gitu pastinya. ya. Pastinya gitu. Iya, saya takut salah. Ya Bu. Jadi Ya nanti di grup ya Bu ya. ya, insya Allah. Terima kasih Bu. Gimana? Lanjut ya. Nomor berapa selanjutnya? 75 ya Bu. Oke, Bu. Bentar. Next. Ini anteng amat ya. Mungkin pada jaringan. Next. Susah, Bu. Nomor berapa? 75 ya. Oke. Ini Bu. Seorang pasien rumah sakit menderita penyakit TBC, menurut dokternya penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Tingkat organisasi kehidupan yang harus dipelajari dalam menangani penyakit TBC apa? Paru-paru, Bu. Nah, ada jawabannya? Ada. Paru-paru organ ya Bu ya. Iya. Kenapa? Ya. Kok bukan sel? Apa lagi nganterin baju ke UNAR. Kirain Kenapa kan jawabannya tadi organ? Halo? Iya Bu, halo. Kenapa jawabannya organ bukan sel? Karena paru Bu yang dibahas ya. Iya, karena kan si Mycobacteriumnya itu dia menyerang respirasi kan? Paru. Menyerang paru-paru. Kita bukan mempelajari bakterinya kan, tapi penyakitnya gitu kan ya. Iya Ibu. Oke, aman ya? Aman. Lanjut. aman, Bu. Ini Bu Irma mau bertanya apa gimana ya? Tangannya ngangkat, saya takut kecapean. Oh enggak. Kalau ada yang mau tanya, karena saya nggak fokus kan, jadi langsung bicara aja ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu. Oke. Nomor 76. Bila produksi larutan empedu sangat menurun, maka organ atau kelenjar yang bermasalah ditunjukkan oleh huruf I. Hati, Bu. I. F. 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 Lautan empedu itu kan HD. Mm-mm. Kalau HD berarti kan F ya. Iya. Mm-mm. D kan lambung. H itu pankreas. J itu usus halus ya. Iya betul. Ini Kalau opsinya mana sih? Itu apa Ini sih? sini. Kantung empedu. Oh, kantung empedu ya. Bu, Iya. mungkin bisa dijelaskan apa ya poin-poin penting dari setiap organ tersebut kayak gini, keistimewaan hati yang sering keluar apa, lambung yang sering keluar apa, kayak gitu Bu. Ini sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan itu kan saya punya jembatan smartnya. Di sini ada mukeluh besara. Besar, ya. Mana ya? Mulut, Tulis mulut lagi, Bu. besar. Iya, ntar dulu saya lagi nyari mana chatnya. Kok jadi gagap. Kok nggak ada? Mukeluh. Semangat, Bu. Semangat Bu sendirian Bu. Semangat Bu bersama kami. Iya. Ntar dulu, kenapa saya jadi gugup? Ini pesannya kemana nih? Pesan apa? Oh, bentar. Saya udah Pojok sebelah kanan. Oke. 3 titik lagi, itu, tapi mudah-mudahan nggak kelempar lagi ya. Siapa yang bantuin nih? Diego Pradana ini siapa? Bu Yuni, Bu. Oh, Ya, Bu, Bu Yuni, apa, Bu? Masya Allah. Apa Bu? Tuh, Trianti baru masuk. ini jembatan smartnya. Mukeluh. Pertama ada mulut, ya kan?
Bapak Ibu udah tahu dong kalau mulut itu nanti dia akan menghasilkan, dia terjadi pencernaan secara kimiawi dan Mekanik. oke, paham lah ya sampai situ. Ini Paham. ada enzimnya yang sering ditanyakan, di mulut ada enzim apa? Amilase. Amilase atau namanya gitu kan, petialin. Fungsinya merubah A menjadi M, merubah amilum menjadi maltosa, gitu ya. Amilum menjadi maltosa. Nah, Bu, kalau di buku ada glukosa, maltosa, yang betul yang mana, Bu? kalau di mulut dia masih bentuk maltosa dulu, karena kan ingat karbohidrat kan dia ada 3 tingkatannya ya. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, ada jembatannya lagi nih. Kalau saya ingetnya gini, gara-gara frustasi suka malak gas. Monosakarida itu GGF, gara-gara frustasi. Ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Terus disakarida, malak, maltosa, dan laktosa. Ya kan, disakarida, malak, maltosa, laktosa. Terus di polisakarida ada gas, glikogen. Pelan-pelan, gimana Bu. tadi? Maaf. Bu, pelan-pelan. Iya. Tapi iya. Gimana? Oh, kalau udah asik kayak begini. Apa Ibu mau nyatet apa? Maksud saya gini loh. Apa nih yang perlu dicatat? Mohon maaf. Aduh, nyari jaringan, Masya Allah. Gimana tadi Bu Sipa? Tadi ada yang tanya. Kalau di buku ada yang amilum menjadi maltosa, yang betul maltosa atau glukosa. Kalau referensi yang saya baca dari Campbell itu dia merubah amilum menjadi maltosa. Kenapa maltosa? Maltosa itu kan dia masih gugusnya di sakarida, kan? Nanti kan amilum ini akan dicerna kembali di organ tubuh yang lainnya gitu. Jadi dia masih manisnya, manis gugus gulanya masih di sakarida. Jadi amilum menjadi maltosa. Sebenarnya nggak salah kalau yang menyebutkan glukosa, mungkin punya pendapat yang lain juga, tapi yang saya baca literasinya seperti itu gitu. Karena kan maltosa dan glukosa itu sebetulnya memang sama-sama karbohidrat, cuman beda di gugus gulanya saja. Oke, saya lanjut ya. Dari mulut masuk ke kerongkongan. Nanti Bu R catatin enzimnya aja. Oh, baik. Dulu Ibu lagi ulangan dulu coba. Tunggu. Main dulu teh. Iya, main dulu teh. Ibunya mau nulis dulu sebentar ya. Nulis dulu, ini susah ibunya kalau Dede sebelah sini. Ya. Oke, maaf ya. Mulut, kerongkongan. Kalau di kerongkongan dia tidak terjadi pencernaan apa-apa, ya kan? Hanya terjadi gerak peristaltik. Cuma peristaltik ya. Betul. Masuk ke lambung. Nah, kita langsung ke lambung. Lambung ini sini nomor berapa? Nomor G ya? Ya. Ya. Oh. Di lambung, R, siap nggak? Renin. Oke. Di lambung R. Gimana, Bu? Jembatannya Renin gini. lah. Jembatannya, saya suka ingetnya kalau lambung itu enzim yang berperan perih. Perih. Apa aja tuh perih? Ada pepsin, renin, HCl. Pepsin fungsinya untuk apa? Nah, itu Bu Rianti, tolong huruf G. Di huruf G Ibu tulis perih. Perih. Bu Sipa? Di huruf G, pada huruf G Ibu tulis perih karena itu jembatan sematnya. Pepsin, renin, dan HCl. Perih. P itu untuk pepsin. Pepsin berarti merubah apa menjadi apa? Protein menjadi pepton. Oke, pepton, benar. Pepton itu berarti dia di peptida ya, protein gugus 2 ya, kalau saya menyebutnya seperti itu. Nah, lalu ada R. R itu untuk renin. Renin itu fungsinya untuk menggumpalkan protein pada atau yang kita kenal dengan kasein. Penggumpalan kasein. Renin fungsinya untuk menggumpalkan kasein. H. Oh, jangan cepat-cepat. Oke. Renin. Gimana tadi, Bu? Menggumpalkan kasein. Menggumpalkan kasein.
Mengumbalkan apa, Bu? Kasein. 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 Gitu. Iya, betul. Oh iya. H HCl, asam klorida. Dia fungsi yang pertama untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Fungsi yang kedua untuk mengaktifkan pepsin. Pepsinogen atau pepsin ya, Bu? Nah, gini, kalau Ibu ada kata-kata ogen-ogen, ogen-ogen itu berarti enzim yang belum aktif. Kita sebut dengan namanya zimogen. Zimogen itu adalah enzim yang belum aktif. Jadi, kalau ada kata-kata pepsinogen, erepsinogen, itu berarti enzim peptin yang belum aktif. Jadi, kalau dia bentukannya pepsinogen, dia masih belum aktif tuh. Nah, saat kadar asam klorida kita tinggi, meningkat, maka nanti HCl ini akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Gitu. Kalau udah pepsin, berarti kan nanti ada ini nih sinyal perut kita udah kerucuk gitu tuh kan, artinya kita udah bersendawa gitu tuh kan, makan belum tapi udah bersendawa. Itu tandanya apa? Gas di dalam lambung kita sudah menumpuk gitu tuh. Ya. Bu, bukan pepsin. Nanti takut pepton. Bu Terus, Rianti, Bu? Iya, Bu. itu bukan peptin. Kalau Putus-putus suaranya gimana, Bu? Itu bukan peptin, tapi pepsin. Oh, pepsin. Oh, Masya Allah. Maaf, Oh, maaf. kita lanjut Gini nih dari orang fisika Bu, di mohon izin bertanya, Bu. Oh iya, mangga. Itu yang G itu kan lambung. Kadang-kadang ada itu loh, Bu, penjelasan lambung itu ada 3 bagian, kardiak, fundus, sama pilorus. Nah, itu mungkin Ada ada bagian apa? keistimewaan itu, Bu, dari ketiga itu. Kardiak, fundus, pilorus. Kardiak itu bagian atas, fundus itu bagian tengah, pilorus bagian bawah. Koreksi kalau saya salah ya, karena saya suka ketukeran kardiak sama fundus. Bener nggak sih? Fundus itu bagian bawah. Bu, Ya kan? Pelan-pelan, Bu. Fundus itu lambung bagian tengah, bener kan? Saya takut salah, saya suka keliru nih antara fundus sama kardiak. Tapi kalau pilorus itu udah pasti di bawah. istimewanya apa, Bu, dari kardiak, fundus, sama pilorus? Mungkin ada kardiak menghasilkan apa atau apa gitu. Itu di fundus, Bu. Di fundus itu dia banyak terdapat HCl. Bagian di bagian fundusnya itu dia terdapat HCl. Sebenarnya nggak ada keistimewaan yang istimewa banget sih, itu cuman ngasih tahu nih loh, lambung tuh ada 3, ada kardiak, ada fundus, sama pilorus. Di bagian fundus ini banyak ada HCl-nya di sini gitu tuh. Jadi bagian lambung yang paling asam itu ada di bagian fundus, itu paling asam. Kenapa? Karena si HCl-nya ada di situ. Nah, di atasnya kardiak itu ada katup, kita sebut namanya sphincter esofageal. Kenapa? Karena dia yang sebagai pintunya antara esofagus dengan lambung. Jadi sebelum masuk ke lambung dia harus melewati pintu dulu. Pintunya itu kita sebut namanya sphincter alias katup, sphincter esofageal, katup esofageal gitu kan. Nah, paling bawah itu bagian lambung paling bawah ada namanya pilorus. Ada katup juga itu. Katupnya namanya sphincter pilorus. Fungsinya apa? Menjaga supaya makanan yang dari lambung kalau belum tercerna secara baik di lambung ini jangan langsung cepat-cepat keluar dari lambung gitu. Sementara kalau si sphincter esofageal menjaga supaya makanan yang dari lambung nggak cepat-cepat keluar juga gitu tuh. Paham nggak? Jadi namanya ibaratnya seperti pintu lah, berarti kan yang menjaga gitu kan. Gitu. Gimana? Masih bingung? Sudah, Bu. Oke. Nah, lanjut ya. Nanti makanan dari lambung ini kan dia masuk ke usus apa dulu nih? Halus. 12 jari.
Usus halus. Usus halus kan ada 3 ya. Ya. Ada duodenum, ada yeyenum, dan ada ileum. Atau nama lainnya, duodenum itu disebut dengan usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Karena panjangnya itu seperti 12 jari yang dijadikan satu. Jadi nggak panjang-panjang amat gitu tuh. Nah, usus 12 jari ini, dia nanti akan bermuara di pankreas. Nah, baru deh nanti di pankreas akan kenalan sama enzim lagi. Ayo Bu Rianti, pankreas itu Alif. ditunjukkan oleh H, ya nggak sih huruf H ya? Amilase, lipase, tripsin ya, Bu? Iya betul. Alif. Boleh inget tali, boleh inget lita, boleh apa aja. Mau lita, mau tali sama aja. Ada tripsin. Di mana? Mana? Bu Rianti di situ nggak? Iya Bu Syifa. Yuk, apa Apalagi Dek? nih? Apalagi? Apalagi nih? Ada tripsin. Mairanya bangun. Tripsin. Ada tripsin. Tripsin. Tripsin Maaf. untuk putus-putus nggak ya suara saya? Enggak, Bu. Kadang-kadang. Ini enggak. Ini soalnya saya pindah tempat lagi nih. Trips, kalau tadi kan protein dipecah menjadi pepton ya. Nah, sekarang di pankreas, pepton tadi dipecah menjadi asam amino. Jadi kalau dari mas pankreas itu udah molekul paling kecilnya. Oke, terus lipase. Lipase itu apa? Lipase itu untuk memecah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan glikol. Ulang, Bu. Lipase fungsinya untuk merubah lipid atau lemak ya menjadi asam lemak dan gliserol. Gini Bu, Iya. tripsin ini apa tadi? Kelewatan ini tadi. Merubah Sudah, Bu. jadi Pepton jadi asam amino. iya. Tripsin. Ada suaranya Dede. Mau ikutan belajar Dede. Iya. Ya. Oke. Masih kecil tuh. Duh. Tripsin, lipase, amilase, ya Bu. Betul. Amilase. Untuk itu diurus udah itu di pankreas ya. Nah, amilase di pankreas tentunya melanjutkan yang dari mulut tadi, Bu. Iya, betul banget. Jadi suka ada pertanyaan gini, apabila kan gini, kalau mulut kita habis makan makanan yang asam-asam, kan mulut kita kan basah nih, ya kan, ludah kita kan dia sifatnya basah nih, ada asam berarti kan netral nih, intinya pencernaan amilasenya jadi terganggu. Apakah nanti ke sananya jadi terganggu? Enggak, karena nanti kan amilase akan dicerna kembali di pankreas. Nah, ini amilase yang di pankreas Jadi saya itu catat apa nih, Bu? maltosa menjadi apa? Apa kembali lagi amil menjadi apa, Bu? Enggak. Jadi kalau ada yang amilum belum tercerna secara halus, bisa dihaluskan lagi di pankreas. Nah, jadi si glukosa itu adanya di mana? Glukosa itu adanya di pankreas. Jadi kalau di amilum menjadi maltosa itu adanya di mulut, kalau glukosanya itu sendiri sudah ada di pankreas karena dia sudah mulai molekul-molekul kecil. Jadi kalau bisa itu amilase di pankreas itu maltosa menjadi glukosa gitu kah, Bu? Iya, bisa.
Oke. Nah, J itu apa? J itu dia usus kosong. Sorry, usus kosong. Usus halus. Usus Usus halus ada halus. 3 tadi. Apa sih namanya? Astagfirullah. Jenuh. Usus halus Kapan ada itu? 3. Ya, J itu ya Allah. Iya deh. J tadi usus halus. Usus Ya, halus ada 3 ruang. J ini dia itu usus besar dong. Iya nggak sih? Mana sih gambarnya? Oh, enggak, bukan. J itu masih di usus halus. Sorry. Iya, habis lambung usus halus baru usus besar. Usus besarnya kelihatan ya di sini ya, usus besarnya ya. Iya. Nah, F itu hati. Hati fungsinya untuk apa? Kalau pencernaan fungsinya untuk menetralisir racun, ya kan? Terus yang berhubungan dengan pencernaan kan itu ya, netralisir racun ya. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Betul banget itu. Paling dia nggak, kalau di fungsi itu nanti menghasilkan cairan empedu kan di hati itu. Cairan empedu itu nanti disimpannya di dalam huruf I, kantung empedu. H itu apa, Bu? Gambar H yang H. Pankreas. H itu apa? Lihat. Oh, pankreas, Bu. Oh, pankreas. Iya. Ibu boleh nanya? Enggak. Ini kan di pankreas tuh ada 3 enzim, tripsin, lipase, dan amilase. Apakah bagaimana posisinya di pankreas itu, Bu? Apakah maksudnya tersebar campur begitu atau bagaimana? Mungkin sama dengan lambung, di lambung kan di situ ada tadi apa itu? Jadi Bu gimana? Ada Saya nggak nyimak bagaimana Bu? Tadi di pankreas ada enzim. Nah, maksud saya Bu, ini enzim ketiga enzim ini tepatnya berada di pankreas di bagian mana gitu? Tangkap ini juga termasuk enzim kan? Ada eksokrin, endokrin. Eksokrin itu berarti dia menghasilkan enzim. Endokrin itu menghasilkan hormon. Nah, nanti dia ada pulau Langerhans, ya kan? Kalau endokrinnya itu nanti di kelenjar pulau-pulau Langerhansnya itu. Kalau si eksokrinnya itu ya di kelenjar pankreasnya itu sendiri. Pankreasnya itu. Bagaimana Bu, bisa diulang Bu? Karena tidak jelas tadi Bu, ada suara yang gemuk gitu. Apa begitu? Pankreas ini dia termasuk ke dalam kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin, ya kan? Eksokrin ini dia yang menghasilkan enzim, endokrin yang menghasilkan hormon, seperti itu kan? Nah, kalau endokrin itu sendiri nanti kan adanya di pulau-pulau Langerhans, ya, hormon. Nah, sementara yang menghasilkan eksokrin itu ya berarti di kelenjar pankreasnya sendiri. Bu Syifa mau tanya. Ya. Apa bedanya enzim dengan hormon? Beda. Kalau enzim ini dia saya lupa ya, tapi beda. Kalau enzim bukannya biokatalisator Bu, apa itu? iya, betul. Kalau enzim dia biokatalisator. Sebentar ya. Mempercepat reaksi Bu ya. Mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi ya kan. Katalisator itu kan.
Bedanya enzim sama hormon itu, kalau si hormon itu dia tugasnya mengirimkan pesan langsung ke jaringan, ya kan. Sementara kalau enzim itu sendiri dia cuma membantu mempercepat reaksi kimia aja di dalam tubuh. Tuh. Bu, apa tadi hormonnya? Itu dia kan tugasnya menyampaikan, menghantarkan pesan, impuls ke jaringan atau organ. Sementara kalau enzim ya fungsinya sebagai biokatalisator untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Saya nambahin dikit, Bu. Boleh. Kalau salah di ini ya. Enggak dicubit kalau salah. Oke, siap. Jadi kalau yang saya baca, yang saya tahu, untuk si enzim sendiri tadi, dia memiliki fungsi mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur secara kimia. Itu yang saya tahu tentang apa? Si enzim ya. Kalau yang hormon, ini kaitannya sama ini, apa, pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Jadi dia ada pemicunya untuk pertumbuhan gitu ya. Kemudian kaitannya sama reproduksi, mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur tingkah laku, seperti itu, Bu. Ya, makasih Bapak. Oke, hari ini Peda dan Bio ya. Bio kalau lanjut, Iya, betul. kalau Bio kalau lanjut di grup boleh. Kayaknya sudah bionya gini Ya. Bu. Iya Bu, udah Bu. Ya. Soalnya alat Screenshot Ini ada bisa di kita ya. yang sulit Bu. Di screenshot Iya, dilanjut mangga, di grup begitu ya, Bu Syifa ya. boleh. Nanti tag aja nama saya. Wih, tag Bu yang ini loh Bu. Jangan lupa tag ya, guys. biar saya aja nengok bagian mana yang Bapak Ibu masih bingung, boleh nanti kita diskusikan di grup. 87 Bu. 87 Sepele tapi ya sepele, cuma ya kadang saya masih bingung. Jadi tahu kok individu itu kan sebutan makhluk hidup tunggal. Kemudian kalau populasi kumpulan dari individu, ekosistem interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, komunitas kumpulan populasi, bioma lebih besar daripada komunitas. Pertanyaannya gini, ini gambar ini apa sih kayak gitu Bu ya? Terus kenapa ini enggak ekosistem, sedangkan di sini ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh nih, beruang makan ikan. Nah ini kan ada interaksi di sini. Jadi tidak hanya sebatas kumpulan populasi gitu. Kenapa jawabannya komunitas Bu? Oke, boleh ditampilkan Bapak. Nomor Ini ditampil, 87-nya Bu. belum, saya baru nomor 23, 24. Iya Kak, ini sudah saya share screen dari tadi, ini sekarang 87 Bu. Ini 87. Iya. Udah nampak Bu? Bu Patri. Pak Ri bisa saya dulu. Saya stop. Kenapa Bu Rianti? Boleh bantu saya nomor depan, boleh Udah bantu pas, saya Pak. nomor 87. Oke, siap. Begini, Ibu, ini sempat ini juga sih, sempat apa ya, menjadi sebuah perdebatan. Tapi ya intinya kan kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi clause-nya, jadi keyword-nya itu adanya interaksi itu aja antara abiotik dengan biotik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada airnya. Air itu kan termasuk abiotik ya. Iya. Kalau nggak ada air kan ikannya mati. Lah seandainya yang tampil nggak ada airnya, hanya kumpulan burung yang terbang di udara, apa jawabannya coba? Kumpulan burung yang ada di udara itu mana populasi tuh? Populasi. Kenapa nggak ekosistem? Kan ada udaranya. Ayo. Ya makanya Ayo itu coba, apa kemarin alasannya, saya coba? bingung, saya isi ekosistem kayak gitu Pak. Jadi gini, terkadang anggapan kita itu kita terlalu multi tafsir Bu, terlalu menafsirkan seolah-olah itu karena ada air di situ ya, kita nganggapnya itu adalah ada interaksi antara air sama ikan, padahal habitat ikan ya di perairan. Kalau tadi saya contohkan misalkan burung terbang,
kumpulan burung terbang seperti yang ditampilkan Medan Magnet kemarin itu ya. Nah, ini kan populasi sebenarnya. Kenapa langitnya nggak dihitung sebagai faktor abiotik? Gitu? Kenapa udaranya? Kenapa? Karena nggak kelihatan interaksinya. Saya contohkan lagi yang lain, misalkan. Beruang tuh, Pak. Beruang? Beruang tuh, makan ikan tuh. Beruang makan ikan. Ini kan predasi, Bu. Nah, iya, berarti di situ kan ada interaksi, Pak, antara nama si beruang dengan itu gitu. Jadi ketika ada interaksi cakupan lebih luas, kenapa nggak jawabannya ekosistem gitu? Ekosistem itu interaksi antara abiotik dengan biotik, Bu. Ya, makhluk hidup dengan lingkungannya kan. Ada abiotiknya, Bu. Ya, abiotik kan tak hidup itu kan, Pak. Lah di sini pada gambar ini tidak kelihatan unsur interaksi abiotiknya, Bu. Nah, biasanya kalau soalnya itu kelihatan, apakah dikasih CO2, H2O atau kayak gimana, Pak, biar kita besok kita sering keluar nih, cuma dirubah-rubah tok gitu ya. Baik, Bu. Saya contohkan soal yang ekosistem, Bu, ya. Saya tampilkan bentar lagi, sebentar. Sabar, Bu, Ini sabar ya, sabar. Saya stop, Pak, ya. Iya. Yang tampil bukan sudah saya. Oh iya, Pak. Ini Kak, saya masih stop. Nah, sudah ini. Sampai punya Pak. Oh iya, Bu. Saya contohkan yang ekosistem, Bu. Oke, baik. Saya share screen lagi. Duh, mana? Tadi laptop saya trouble ini masalahnya. Oke, baik. Sudah munculkah? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Itu kelihatan udaranya nggak, Bu? Nggak kelihatan. Hah? Kelihatan. Nggak kelihatan. Udaranya loh. Oh, dari Udaranya itu, kelihatan Pak. nggak? Nanti kan dari ikan ini kan? Ini kan? Iya, dari ikan. Oh, itu. Ini adalah Pak. Ini adalah bentuk interaksi, Bu. Ini adalah bentuk interaksi antara abiotik dengan biotik, maka dikatakan ekosistem. Contoh yang lain. Sabar ya, saya kasih contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalkan, bentar, mana ya? Kita carikan gambar yang agak-agak bagus, Bu. Nah, ini. Ini. Ini ekosistem Sudah muncul? ini kayak gambar ya. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Apa yang kelihatan? Laut. Laut. Cahaya mataharinya kelihatan nggak? Ada cahaya. Nah, ini ekosistem. Oke. Gambar Bapak menjebak. Jelas, Ibu, Bapak? Terus loh, Pak, dari awal sama yang kedua ini. Kirain apa ekosistem ternyata komunitas semua, Pak. Karena bagian kecil sering kita lupakan, Ibu. Bagian kecil itu bagaimana? Bagian kecilnya itu interaksi. Itu bagian kecilnya. Kata interaksi ini satu kata yang sering kita lupakan. Seolah-olah kita akan melihat, pokoknya kalau ada abiotik dan biotik, ekosistem, padahal kita lihat, dia ada interaksi nggak? Contoh, ada sekumpulan zebra, sebelahnya batu. Nanti kita bilang ekosistem, padahal itu bukan, itu populasi. Karena nggak kelihatan interaksinya. Oke? Paham, Bapak Ibu? Paham, Pak. Jelas ya?